Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novan Hadi Putra dari PTI 2017, NIM 1705090974034, akan menjelaskan praktikum tugas akhir simulasi di SMKN 1 Undiorjo. Jadi studi kasusnya di SMKN 1 Undiorjo, lalu saya buat sendiri remake menjadi seperti ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini menggunakan WLC dan radius. Yang pertama kita melakukan setting di dalam radius dulu. Yang kedua lalu masuk ke dalam WLC membuat grup-grup lalu mengatur DHCP. Di sini untuk lokasinya, yang pertama ada gedung lantai 3 yang berisi per lantainya diisi oleh satu access point. Untuk lantai ketiganya ada satu access point dan satu lab. Lalu yang gedung satunya itu gedung tagging mesin satu lantai. Saya buat menggunakan 2 router atau access point. Lalu gedung teknik listrik satu lantai menggunakan 2 access point. Lalu untuk yang ruang guru menggunakan 1 access point. Untuk IP-nya sendiri di server radius menggunakan 192.168.34.3. Lalu untuk yang VLC 192.168.34.2. Lalu untuk yang gateway itu 192.168.3.1. Mohon maaf, 192.168.34.1. Lalu kita masuk ke dalam setting radiusnya sendiri. Nah, di sini radius dan WLC IP-nya harus dibuat statis berdasarkan apa yang kita mau. Nah, di sini sudah saya kasih keterangan di bawahnya sendiri seperti ini. IP-nya seperti ini, jurnalismenya juga. Lalu masuk ke dalam service setting di bagian AAA seperti ini. Nah, di sini kita membuat network konfigurasi, kita namai WLC. Terus klien IP-nya menyambungkan ke alamat WLC sendiri. Untuk secret key-nya kita bisa setting semau kita, tetapi di sini saya menggunakan angka 1 sampai 0. Nah, di sini juga kita bisa membuat username yang kita mau. Jadi misal username dari guru, ya guru. Username-nya GR, passwordnya terserah kita. Di sini ada 3 username atau password yang bisa digunakan dari setiap guru, pegawai, dan siswa. Lalu jangan lupa untuk servernya kita aktifkan on. Jika tidak, maka tidak bisa mendapatkan username dari radiusnya sendiri. Lalu melakukan setting di dalam WLC. Yang pertama, kita di sini membuat wireless LAN dahulu. Jadi seperti kita membuat lantai 1. Lantai 1 berapa jumlah IP atau jumlah access point yang kita inginkan. Nah, di sini pertama saya melakukan setting di gedung lantai 3. Lantai pertama menggunakan 1 access point. Seperti ini settingannya. Lalu autentifikasinya kita berdasarkan WPA. IP address dari server radius, CRK-nya juga seperti ini. Lalu kita save. Lalu kita buat wireless LAN sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, di sini saya membuat ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jenis wireless LAN yang dibutuhkan untuk dapat melakukan konfigurasi seperti ini. Setting jaringan dari kabelnya. Setelah melakukan setting di wireless LAN, kita pindah ke dalam DHCP.
DHCP kita melakukan setting DHCP karena kita tidak menggunakan DHCP asli. Nah, DHCP-nya bergabung dengan WLC. Lalu pertama kita namai WLC sesuai dengan kita. Nah, di sini saya buat WLC pool. Gateway-nya IP yang tadi. DNS server, berhubung kita tidak menggunakan DNS server dan web server, maka DNS servernya kita buat default dari Google. Start IP address 192.168.34.34. Kemudian masnya 255.255.20. Nah, di sini maksimal number user saya buat 222. FTP server saya buat 000, lalu WLC addressnya sendiri 192.168.34.2. lalu klik save. Lalu jangan lupa servisnya kita buat on agar bisa atau melakukan IP berdasarkan ini. Setelah sudah melakukan setting di DHCP bagian WLC, kita pindah ke dalam access point group. Nah, di sini bagian mengatur wireless LAN berdasarkan IP-nya. Jadi semisal di sini select IP group bagian ruang guru. Di sini wireless LAN-nya kita pilih guru. Nah, di access point-nya juga kita pilih guru. Jadi paket. Ketika ada salah pilih atau salah klik, maka jaringan tersebut akan gagal dan tidak tersambung ke dalam IP groupnya sendiri. Lalu setelah melakukan setting di dalam radius dan WLC, kita masuk ke dalam setting access point-nya sendiri. Jangan lupa untuk access point-nya dinyalakan dengan menggunakan kabel ini. Nah, cara kita mengecek bagaimana access point dapat tersambung ke dalam internet itu mendapatkan default gateway dan DNS server seperti ini. Ini merupakan tanda bahwasannya access point mendapatkan akses ke dalam jaringan. Nah, untuk lantai 3 itu ada sebuah lab. Nah, di lab sini kita menambahkan satu switch terhubung dengan 11 komputer. Nah, di sini cara menyambungkannya sederhana. Kita masuk ke dalam PC-nya bagian desktop, lalu IP konfigurasi. Kita pilih yang DHCP. Misal kita klik DHCP, jika konfigurasi kita sudah benar di awal tadi, maka secara otomatis akan mendapatkan sebuah alamat IP di IPv4 address seperti ini. Dan dapat melakukan ping ke semua PC yang terhubung dengan jaringan terkabel. Nah, untuk semisal laptop, kita masuk ke dalam interface di wireless 0. Kita masukkan nama SSID dari setiap lantai atau setiap access point-nya, namanya. Ini kita masukkan access point 2 menggunakan autentikasi WPA, lalu username-nya dari siswa. Nah, semisal sudah melakukan benar tata cara yang sudah dilakukan, maka akan mendapatkan alamat IP seperti di bawah ini. IP konfigurasi DHCP, IP-nya 192.168.34.67. Seperti itu. Nah, semisal kita ingin melakukan ping dari setiap klien yang tersambung, masuk ke dalam komen. Kita melakukan ping. Nah, kita ping ke dalam laptop di bagian ruang guru. Nah, seperti ini. Jika muncul tampilan seperti ini, maka tanda dari konfigurasi kita berarti berhasil. Mungkin sekian dari saya tentang simulasi tugas akhir dari mata pelajaran atau mata kuliah jaringan nirkabel.
Eee, saya mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dari saya pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.